Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Video ini merupakan tanggapan saya terhadap komentar dan kritikan The King Gadas terhadap pengertian doa dalam Gereja Katolik. Berbekal buku, karya Profesor Frans Magnus Suseno, The King Gadas mengkritik doa orang Katolik yang melibatkan para santo dan santa sebagai suatu bentuk penyembahan berhala. Namun tuduhan dan hujatan si Deki ini sangat tidak berdasar. Sebab The King Gadas tidak mampu membedakan doa dan penyembahan dalam konsep dan pengertian doa Katolik. Sementara yang menjadi dasar dan rujukannya, ia hanya mengandalkan tulisan Romo Magnis. Ini sesuatu yang tidak diharapkan dari seorang Deki yang bergelar doktor. Itu artinya, dasar kritikannya tidak kuat dan cenderung melibatkan emosi. Dan lebih dari itu, mempermalukan diri sendiri sebagai seorang akademisi. Dan saya akan menunjukkan di mana letak kelemahan The King Gadas. Ternyata Deki, yang dipuji-puji sebagai orang pintar versi Protestan, hanyalah seorang yang bodoh di mata Katolik. Itulah judul episode kali ini, judul yang sangat relevan dengan isi video ini. Tapi kalau saudara baca Profesor Magnus Suseno, Katolik itu apa? Di halaman 22. Saudara lihat Katolik itu apa? Di halaman 22, Profesor Magnus Suseno bilang begini, ini saya baca aja ya. Yang khas bagi Katolik adalah kemajemukan devosi dan upacara-upacara. Orang Katolik tidak hanya berdoa kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ini. Ini kata-kata Profesor Magnus Suseno. Orang Katolik tidak hanya berdoa kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Melainkan, kemudian dia kasih parentitis ya, keterangan dalam kurung. Itulah yang keras-keras ditolak oleh reformasi Protestan, melainkan kepada ribuan santo dan santa, pria dan wanita-wanita kudus yang diyakini sudah sampai di surga, jadi sudah mati. Jadi satu tindakan yang sama dilakukan kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus, tindakan berdoa yang sama kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga dilakukan kepada santo-santo, ribuan santo dan santa, tak terhitung banyaknya. Nah, kasih tahu saya, apakah itu tidak termasuk dalam definisi penyembahan berhala? Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan pemikiran Profesor Frans Magnus Suseno. Sebab apa yang ditulis Romo Magnis tentang arti doa, sejalan dengan ajaran Gereja Katolik. Justru The King Gadas dan Protestanlah yang tidak memahami pengertian doa dalam Gereja Katolik. Protestan, sebagaimana diwakili The King Gadas ini, mengartikan doa hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal. Ini definisi doa yang amburadul ala Protestan. Sebab mencampur adukan arti doa dan penyembahan dalam satu pengertian doa saja. Sementara Gereja Katolik membedakan pengertian doa dan penyembahan. Keduanya tidak dalam maksud dan tujuan yang sama. Bagi orang Katolik, doa memiliki arti yang lebih luas, yaitu bisa ditujukan kepada Allah Tritunggal, tapi juga melalui perantara orang kudus di surga. Sedangkan penyembahan memiliki arti yang lebih spesifik, hanya kepada Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus. Anda bisa melihat perbedaan pengertian doa ini, seperti yang tertera di layar. Atau bisa melihat kembali penjelasan saya di video ini. Ini mau menegaskan bahwa pengertian doa antara Katolik dan Protestan berbeda. Salah satu yang membedakan dan menjadi kekhasan di dalam doa Katolik adalah ajaran Katolik tentang persekutuan para kudus. Protestan tidak punya ajaran seperti ini. Maka wajar kalau The King Gadas terlihat begitu bodoh saat membaca bukunya Romo Magnis Suseno. Kelihatan The King Gadas cukup sinis dan terkesan mengolok-olok tulisan Romo Magnis, tapi sebenarnya si Deki ini hanya mau menutupi kebodohannya sendiri. Jadi mari kita periksa pernyataan-pernyataan bodoh The King Gadas yang akan saya bagi dalam beberapa poin berikut ini. Pertama, si Deki ini bodoh dalam memahami pengertian doa dalam Katolik, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Bahwa ketidakmampuan Deki untuk membedakan doa dalam konteks liturgis dan non-liturgis. Dalam Katolik jelas, doa kepada para kudus
Santo Santa, adalah kategori doa yang bersifat non-liturgis, atau nama populernya devosi. Dan hanya orang bodoh seperti Deki ini, yang menyamaratakan dalam satu pengertian tunggal. Padahal Anda tahu, bahwa Katolik dan Protestan itu adalah dua agama, dua keyakinan yang berbeda. Jadi mempertanyakan keyakinan pihak lain, atau mempersalahkan keyakinan orang lain, jelas sebuah kebodohan yang sedang Anda pelihara dalam dirimu. Kedua, cukup memalukan bagi seorang Deking Gadas ketika mengatakan hal ini. Pria dan wanita-wanita kudus yang diyakini sudah sampai di surga. Jadi sudah mati. Jadi sudah mati. Jadi sudah mati. Jelas pernyataan ini memalukan bagi Deking Gadas dan Protestan. Protestan menganggap bahwa para santo dan santa ini mati dalam arti permanen. Atau istilah lebih baik adalah, orang kudus telah mengalami kematian kekal. Jadi tidak mungkin bertemu dengan Tuhan, apalagi mendengar doa orang yang masih hidup. Tentang ini, saya sudah jawab di video ini, dengan dasar Alkitab, dan saya tidak akan mengulangi di sini. Ini memang doktrin khas Protestan, yang menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya. Jika Protestan benar dalam hal ini, bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan slogan khas mereka yang terkenal ini? Sekali selamat, tetap selamat. Menyelamatkan saya Tuhan Yesus dan saya sudah selamat. Saya sudah selamat, saya sudah pasti selamat. Tidak ragu sedikit pun. Pertanyaannya, mereka mengharapkan keselamatan yang seperti apa? Keselamatan sementara di dunia ini, atau keselamatan kekal? Kalau keselamatan kekal, lalu apakah orang yang mati dalam kematian kekal versi Protestan ini akan mengalami keselamatan kekal? Di sinilah letak kebodohan Deking Gadas dan Protestan. Sebab orang mati tidak bisa mengalami keselamatan kekal dan kebahagiaan kekal. Slogan sekali selamat tetap selamat hanya dapat berguna kalau ada kehidupan baru yang bersifat kekal terjadi setelah kematian di bumi. Rupanya refleksi teologis Deking Gadas tidak sampai ke titik ini. Dan ini kebodohan serius dan terbesar Deking Gadas dan Protestan. Ketiga, ternyata kemampuan akademik Deking Gadas hanya selevel mahasiswa pemula yang baru belajar menulis skripsi. Mengapa begitu? Alasannya begini. Anda mengkritik atau menyalahkan ajaran Katolik dengan sangat tidak profesional. Anda menggunakan tulisan Romo Magnis sebagai dasar utama kritikan Anda. Itu jelas, gelar doktor Anda terjun bebas ke level hanya guru sekolah minggu. Bukan karena tulisan Romo Magnis salah atau tidak populer. Tapi bahwa tulisan Romo Magnis bukanlah sumber primer dalam ajaran iman gereja Katolik. Harusnya kalau Anda seorang yang bergelar doktor, seorang akademisi, Anda harus menggunakan sumber primer. Yang saya maksudkan adalah ajaran resmi magisterium gereja Katolik, misalnya, buku Katekismus Gereja Katolik yang berlaku secara universal. Dan bukan buku karya Romo Magnis. Romo Magnis adalah salah satu tokoh rohaniawan Katolik yang memang terkenal di Indonesia. Tapi gereja Katolik global belum tentu mengenal dan mengakui tulisan Romo Magnis. Dan lagi pula, tulisan Romo Magnis masih bersifat hipotesa, apalagi dengan gaya bahasa yang cenderung filsafati. Kok, seorang doktor tidak mampu membedakan mana sumber primer dan mana yang bukan? Ini sangat memalukan. Dan ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Anda menggunakan pendapat pribadi orang Katolik untuk mengkritik ajaran gereja Katolik. Anda doyan sekali dengan pendapat pribadi daripada ajaran resmi gereja Katolik. Inilah yang meyakinkan saya bahwa ternyata Anda hanyalah orang bodoh, tapi berlagak seolah-olah pintar. Jadi mungkin saya harus memberitahu Anda bahwa apa yang diajarkan gereja adalah untuk diimani. Bukan untuk dinilai salah atau benar, apalagi untuk dikomentari atau dikritik. Orang Katolik hanya punya dua pilihan, menerima atau menolak. Kalau menerima, maka harus diimani dengan ketaatan. Kalau menolak, maka harus meninggalkan gereja Katolik. Sesederhana itu. Sebab masalah iman dan keyakinan adalah hal yang berada di luar logika dan ilmiah. Ajaran gereja bukan sebuah karya ilmiah yang bebas
untuk dikritisi dengan pendapat pribadi si A atau si B. Kebiasaan Anda yang suka mengkritik ajaran iman orang Katolik dan cenderung ingin berdebat. Tapi begitu ditantang berdebat dengan saya, mendadak menjadi ayam sayur, terlalu banyak alasan, terlalu banyak dalih supaya perdebatan itu tidak terjadi. Camkan ayat ini baik-baik. Ibrani 11, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar atas hal-hal yang kita harapkan, dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau definisi iman, langsung dari Alkitab seperti ini, lalu apalah gunanya kritikan Anda? Sama sekali tidak berguna, Deki. Justru mempermalukan diri Anda sendiri. Katanya dokter, kok tidak mengerti ayat ini? Jadi benarkan kata saya, bahwa apa yang Anda tunjukkan di video tadi, hanyalah sebuah kebodohan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.